Oke, baik anak-anak. Nah, Pak Arif sudah datang. Silakan duduk semuanya. Yuk, itu meja kursi silakan dirapikan dulu. Silakan duduk. Oke, sudah baik. Kalau Pak Arif mulai, kalau sudah selesai, sudah siap, sudah. Oke. Pak Arif mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, ini jangan gara-gara jam terakhir enggak ada suaranya. Pak Arif ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dong. Jangan gara-gara jam terakhir tapi lemes semua ya, anak-anak. Tuh. Oke, tetap semangat. Biar tambah semangat. Kalau Pak Arif bilang mana semangatmu, kalian jawab ini semangatku. Asik-asik jos. Asik-asik jos. Bisa? Bisa lah. Ya. Oke, sekali lagi. Mana semangatmu? Ini Semangatku. semangatku. Asik-asik jos. Asik-asik jos. Nah, ini ya jam terakhir. Harus tetap semangat. Habis ini pulang. Ya, habis ini pulang harus semangat. Nah, jadi jangan sia-siakan jam terakhir ini. Masih ada 2 pelajaran, Ustaz. Loh, ini kita kan pulangnya jam 2:30. Ya, jam 2:30 pulangnya. Oke, baik. Kalau sudah, Pak Arif mulai dari membeli salam dulu tadi. Oh, sudah ya, lupa. Ya sudah. Kalau sudah, kita awali pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dengan niat-niat belajar dan mengajarnya. Kenapa kita harus niat dulu sebelum belajar? Karena biar dapat berkahnya. Setidaknya kalau kalian tidur di jam terakhir, kalian dapat niatnya aja. Oke? Oke, semuanya sikap berdoa. Kita baca bersama-sama doa belajar dan niat belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hafa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair khair ibtiqa ittiba awajihillahi awajillah mardati wa qurbi wa qurbihi thawabi. bih. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ikutan baca tadi niatnya ya, pahalanya ditambah. Insya Allah ilmunya tambah berkah juga. Oke? Oke. Nah, sebelum dimulai, ya, jadi sebelum Pak Arif mulai pembelajarannya, Arif di sini akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita di sini, ya, bukan hanya sekedar belajar ini itu, harus ada tujuannya juga. Jadi kalian harus bisa mengetahui, terus mengemukakan atau menyampaikan, mengidentifikasi, menyusun dan menampilkan ungkapan bahasa Arab untuk memberitahu dan menanyakan tentang sesuatu yang terkait pada bab kali ini, yaitu as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah itu? Nah, nanti kita cari tahu as-sa'ah itu apa. Dengan rasa ingin tahu kalian, ya, tanggung jawab kalian, disiplin selama proses pembelajaran, ya, nggak tolak-toleh, nggak tidur, dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Insya Allah, pembelajaran kita akan sampai pada tujuannya dan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Oke, masih semangat? Loh, lah kok wis lesu. Biar tambah semangat nih. Jadi gini ya, anak-anak semuanya, kita ini di bab baru. Ya, di bab baru yang kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya itu nomor-nomor dalam bahasa Arab. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sa'ah. Sa'ah itu adalah bahasa Arab
Nah, bahasa Indonesianya adalah jam atau pukul. Nanti akan Pak Arif jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya, biar tidak ngantuk, kita coba sih. Ini Pak Arif punya game. Nah, game ini mungkin entah ada yang bisa atau yang belum bisa. Yang penting kita coba dulu, ya. Kita coba dulu gamenya. Apakah muncul? Tidak ya. Belum. Oke, saya ganti screen-nya. Oke, sudah muncul di situ ya. Nah, ini sebenarnya itu bisa buat kalian belajar di rumah menggunakan gadget masing-masing. Tapi kita coba dulu permainannya bersama-sama, secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Ini kita menggunakan Quizzes, aplikasi Quizzes. Ini namanya siapa ya? Ismail bin Mail. Oke, sudah siap? Coba semuanya lihat dong di layar. Lihat di layar dong. Nah, oke, itu sudah mulai. Silakan lihat. Kami Adilan jam berapa sekarang? Tahu apa enggak? Tahu enggak? Nah, salah. Siapa yang jawab Asa'atul Wahidah itu? Lebih konsentrasi lagi. Mail, konsentrasi. Bisa. Tidak dapat nilai. Lanjut. Siap, Cikgu. Kami Adilan jam berapa sekarang? Yuk, coba dipikir yang mana? Merah, biru, hijau. Satu Salisa, Wahidah, Sabiah. Pasti bingung karena masih baru. Ya, pilih aja dulu. Biru. Wah, kalah lagi. Lebih semangat, lebih konsentrasi. Oke, coba lagi. Kami Adilan jam berapa sekarang? Yuk. Hijau. Oh ya, kita lihat. Waduh, betul sekali, Jarjit. Ya, dapat nilai. Selanjutnya. Oke, jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 5 kurang seperempat. Apa bahasa Arabnya 5 kurang seperempat? Orange. Oke, betul. Mas Denny. Sip. Terakhir ini kayaknya. Terakhir. Oke, kami Adilan jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam berapa? Jam 3, Ustaz. Yang biru, Ustaz. Biru. Salisa, ngawur apa gimana ini? Biru ya, oke, biru. Ternyata ngawurnya betul. Oke, sip. Nah, dapat tingkat itu ya. Gas. Nah, itu tadi. Itu tadi hanya sekedar maaf. Dites dulu ya teman-teman. Nah, Pak bingung Pak? Iya jelas bingung karena belum Pak Arif sampaikan. Itu tadi hanya sekedar game dan kalian setidaknya harus tahu dulu nanti akan seperti itu. Ketika ada soal-soalnya. Nah, soal-soal untuk dikerjakan. Oke, sudah kembali lagi ke laptop layar LCD ya. Perhatikan selanjutnya adalah Nah, setelah tadi kalian mengerjakan game kuisis tadi, ya, Pak Arif pasti mengetahui kalau kalian bingung karena memang belum Pak Arif sampaikan. Setidaknya kalian sudah mencoba menebak lah setidaknya ya. Kenapa?
Karena kemarin, minggu kemarin, atau pertemuan sebelumnya, itu kan kalian sudah belajar tentang nomor-nomor. Nah, setidaknya kalian sudah familiar dengan nomor-nomor. Ya, nomor urut atau nomor dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, biar tidak ngantuk lagi, ya. Mari kita bernyanyi tentang as-sa'ah. As-sa'ah apa tadi? Jam atau pukul. Kalian bisa mengikuti ya sambil bernyanyi. Mungkin kalau misalkan masih baru dengar, didengarkan dulu, diamati dulu. Boleh sambil joget? Boleh, silakan, tapi jempolnya saja. Ya, jempolnya saja. Sudah? Oke, mari kita bernyanyi. Ya, as-sa'ah jam itu artinya as-sa'ah jam. Artinya As-sa'atu itu artinya pukul atau jam. masa As-sa'atu Ayo, mana tsaniyah semangatnya? artinya pukul kita 2. semua. As-sa'atu tsalitsah artinya pukul 3. Itu As-sa'atu pukul rabi'ah itu pukul 4. Khomisah itu As-sa'atul khamisah itu pukul 5, pukul 6. As-sa'atu sabi'ah itu pukul 7. Yo, dihafalkan. Maaf Pak, mau nyanyi. Perhatikan. Lihat bahasa Arabnya dan artinya. As-sa'atu itu artinya pukul atau jam. As-sa'atu Artinya samina pukul artinya pukul 8. As-sa'atu tasi'ah artinya pukul 10. As-sa'atul hadiyah asyrah pukul 8. As-sa'atul hadiyah asyrah pukul 11. As-sa'atus saniyah asyrah pukul berapa? As-sa'atus saniyah asyrah pukul 12. Artinya Ar-rubu'u itu seperempat. artinya seperempat. Artinya An-nisfu itu setengah. artinya adalah setengah. Dihafalkan. Oke. Nah, bagaimana? Tadi Pak Arif lihat, aduh, Mbak Wirianti itu sampai joget-joget. Hilangkan tuh Ustaz. Wah, itulah tujuannya ya. Jadi biar ngantuknya nggak hilang, apalagi di jam terakhir. Ya. Nah, paham ya? Itu tadi. Nah, untuk materi-materi ini akan Pak Arif share di grup WA ya untuk dibuat belajar lagi di rumah. Jadi tidak stop di sini. Nanti materi-materi yang Pak Arif sampaikan akan Pak Arif share di grup WA. Ya, jadi kalian Ada paket Ustaz. apa? Ada paket. Nggak ada paket, minta ke mamanya ya. Daripada beli jajan mending beli paket. Ya. Oke, sudah semangat juga ya, diajak goyang. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kalau tadi perkenalan terkait jam ya, belum Pak Arif sampaikan secara lebih detail. Pak Arif sampaikan berbentuk lagu, percakapan dan lain sebagainya agar kalian lebih mengenal dulu, lebih ngena dulu dan bikin semangat dulu sebelum masuk ke materi intinya. Oke, ini ada percakapan. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'ah jam. Sambil diikuti tidak apa-apa. Kalau memang masih ngantuk sebelum semangat, perhatikan aja. As-sa'atu tsaniyah jam 2. As-sa'atu tsalitsah jam 3. As-sa'atu rabi'ah jam 4. As-sa'atu khamisah jam 5. As-sa'atu sadisah jam 6. As-sa'atu sabi'ah jam 7.
As-sa'atu tsaminah jam 8. As-sa'atu tasi'ah jam 9. As-sa'atul 'ashirah jam 10. As-sa'atul 11 jam 11. As-sa'atu tsaniyata 'asharah jam 12. War-rubu'u lebih 15 Oke, menit. perhatikan. Wan-nisfu Ya, lebih paham. lebih Oke, perhatikan. 30 menit. Illa ruba'a kurang 15 menit. Ilan nisfa kurang 30 menit. Tamaman tepat. Naharan siang. Masaan sore. Lailan malam. Wal'an آتي مثالا من الحوار عن الساعة. تفضل. كم الساعة الآن؟ الآن الساعة 1 نهارا. ما شاء الله أحسنتم. Nah, itu tadi percakapan ya. Perkenalan dulu tentang jam, mulai as-sa'atul wahidah sampai as-sa'atul tsaniyah asyarah ya. Apakah kalian tadi memperhatikan dengan baik? Apa hanya memperhatikan melihat saja dan melamun? Ya. Perhatikan Ustaz. Perhatikan, alhamdulillah. Oke. Akan Pak Rahman buktikan apakah kalian benar-benar memperhatikan. Kok Pak Rahman sih, Pak Arif sampai buktikan kalau kalian memang benar-benar memperhatikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang akan Pak Arif sampaikan lebih detail ya. Nah, untuk terkait pengucapannya, tulisannya, dan terjemahnya juga. Oke. Ya, tolong tetap perhatikan. Biar tetap semangat lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Asik-asik jos. Asik-asik jos. Konsentrasi dimulai. Siap. Pak Arif akan membacakan. Ya, membacakan, kalian silakan tirukan dengan suara yang tegas, lantang, dan bersemangat. Oke. As-sa'atul wahidah. Yuk tirukan. As-sa'atul wahidah. Artinya jam 1. Jam 1. Sip, semangat. As-sa'atul tsaniyah. As-sa'atul tsaniyah. Jam 2. Jam 2. As-sa'atul tsalisah. As-sa'atul tsalisah. Jam 3. Jam 3. Oke, semuanya diam dulu. Itu Mas Mansur kok diam aja. As-sa'atul rabi'ah apa? Tirukan Mas Mansur. Mas Mansur. As-sa'atul rabi'ah. Tirukan. As-sa'atur rabi'ah. Artinya jam Jam 4. Oke. Itu yang kurang semangat lagi. Mas Denny, as-sa'atul khamisah, tirukan. As-sa'atul khamisah. Artinya jam 5. Jam 5. Oke, bersama-sama lagi. As-sa'atul sadisah. As-sa'atul sadisah. Artinya jam 6. Jam 6. Jam 6. Oke, tetap semangat. As-sa'atul sabi'ah. As-sa'atul sabi'ah. Artinya jam 7. Jam 7. Lanjut. As-sa'atul saminah. As-sa'atul saminah. Artinya jam 8. Jam 8. Tolong diperhatikan tulisannya juga ya. As-sa'atul tasi'ah. As-sa'atul tasi'ah. Artinya jam 9. Jam 9. Lanjut. As-sa'atul asyirah. As-sa'atul asyirah. Artinya jam 10. Jam 10. As-sa'atul hadiyata asyra. As-sa'atul hadiyata asyra. Artinya jam 11.
Jam Jam 11. 11. Yang terakhir as-sa'atu saniyah asyroh. Jam 12. Jam 12. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai paham dengan pelajaran Paham, as-sa'ah? Ustaz. Siap, Oke, semangat. coba Mas Tidak free Kholik. memory. Mas Kholik, as-sa'atu Baik. salisa jam berapa? Jam 12 Ustadz. Lo lah nggak diperhatikan, ya jadinya salah. As-sa'atu salisa jam berapa, Nana? Jam 3. Jam 3. Gitu. Apaan, Ustadz? Saya Perhatikan ya, pasti bisa. Nah, Oh, selalu Ustadz ini saja. sengaja memancing, menampilkan gambar lain, tapi pertanyaan lain, Ustadz. Iya, lah itulah biar kalian tetap konsentrasi. Betul apa enggak? Makanya Betul. kalian semua harus tetap konsentrasi. Ya, jangan terpengaruh dengan gambar. Perhatikan Pak Ari. Oke, as-sa'atu samina jam berapa? Nak Saleh? Jam berapa? Nggak salah ngambek, Ustadz. Jam 8. Oh, jam 8. Pinter. Jam 8. Good. Jam 7. Apa bahasa Arabnya jam 7? As-sa'atu sabi'ah. Tabi'ah. Sabi'ah. Oke, sudah mulai paham? Ya. Paham. Ya. Mungkin ada yang bisa langsung mengerti jelas ketika Pak Adi sampaikan. Mungkin juga ada yang kurang paham. Tetap nanti materinya akan Pak Ari share melalui WA Group dan kalian bisa melihat di WA Group. Nggak punya HP, pinjem mama HP-nya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada percakapan lagi. Nah, ada percakapan lagi. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini percakapannya bukan hanya kayak seperti tadi apa tentang jam berapa. Ini lebih detail. Kenapa? Karena di sini juga kita akan membahas tentang kata kerja. Nah, apa itu kata kerja? Itu setelah video ini Pak Arif akan sampaikan apa itu kata kerja. Sekarang tugas kalian perhatikan video terlebih dahulu. Disimak, dilihat tulisannya, artinya juga silakan diperhatikan baik-baik. Oke, sudah siap? Konsentrasi dimulai. Prok. Perhatikan. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ali? Alhamdulillah bi khairin wa afiyatin syukran. Kam as-sa'atu al-ana ya Utsman? Al-an as-sa'atu at-tasi'ah. Ya Ali, hadhihi Fatimah hiya sadiqati. Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ali, fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah? Adhabu ila al-madrasati fi as-sa'ati as-sadisati tamaman. Wa anti? Adhhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisati wan nisfi. Idzan baituki qaribun min huna? Na'am, baiti qaribun ya Utsman. Hal tadhhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisati aidan? La, ana adhabu ila al-madrasati fi as-sa'ati al-khamisah wan nisfi. Baiti ba'idun 'anil madrasah. Fi ayyi sa'atin taqumu minan naum? Aqumu minan naum fi as-sa'ati ar-rabi'ah. Wa anta ya Ali? Ana aqumu minan nawmi fi as-sa'ati as-salisati wa atawaddau lis-salati at-tahajjud. Thumma udhakiru ad-durus. Antuma tilmidhani nasyitan. Unzur ila as-sa'ah. Al-an as-sa'atul 'ashirah. Hayya nadkhulu ila al-fasli. Hasanan ila al-liqa. Ma'as salamah.
Oke, baik. Bagaimana? Sudah diperhatikan dengan baik? Nah, kenapa harus diperhatikan? Karena setelah ini ya akan Pak Arif bagi kelompok per kelompok 4 anak. Ya, terus kemudian kalian akan Pak Arif beri soal, hanya beberapa soal saja terkait pelajaran kita as-sa'ah. Ya, dan kita tentang as-sa'ah. Oke, sebentar. Oke, silakan berkumpul sesuai absen 1 sampai 4 sebelah sini. Nah, 5 sampai 8 sebelah sini dan seterusnya. Silakan. Pak Arif beri waktu 2 menit. Oke, sudah? Oke, baik. Pak Arif lanjutkan. Jadi begini, setelah tadi kalian memperhatikan materi percakapan tadi, ya. Terus kemudian Pak Arif akan beri soal dan ini juga ada materi yang ada pada percakapan. Jadi kalian bisa berdiskusi sesama teman, ya, teman sekelompoknya dan mencari jawabannya. Jawabannya ada di atas ya. Itu sudah Pak Arif tuliskan di situ. Sekarang Pak Arif bagikan. Oke? Oke. Sudah dapat semua LKPD-nya atau soalnya, worksheet-nya? Sudah, ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, di situ ada bacaan, ya, ada bacaan atau percakapan hiwar yang itu terkait atau sama dengan yang ada pada video itu. Nah, silakan. Ada yang belum tahu artinya? Sudah semua ya? Sudah tahu artinya? Ada mungkin beberapa yang belum tahu artinya atau lupa artinya, nanti Pak Arif samperi, ya, silakan bertanya. Pak Arif beri terjemahannya atau artinya bagaimana. Oke, sudah. Nah, di situ ada soal, ya. Di situ ada soal. Soalnya seperti itu, hanya 3 soal. Nah, kalian silakan mempelajari dengan kelompoknya. Yang pertama, soalnya fi Aisyah, perhatikan dulu, tidak langsung dikerjakan, perhatikan dulu. Fi Aisyah yadhabu Ali ilal madrasah, pukul berapa Ali pergi ke sekolah? Nah, ada kan itu tadi di percakapan atau di atasnya itu, ada di atas soalnya itu. Nah, itu kalian nanti cari jawabannya. Oke. Sekarang perhatikan dulu, biar nanti tidak tanya-tanya. Fi Aisyah yadhabu ilal madrasah, pukul berapa Ali pergi ke sekolah? Sudah kebayang? Sudah ada nemu jawabannya? Tapi nanti dulu. Bentar. Yang kedua, hal yadhabu Utsman ilal madrasah fi sa'atil khamisah wa nisf. Apakah Utsman pergi ke sekolah pada pukul 5.30? Betul apa enggak? Sudah ketemu? Nah, ada yang sudah ketemu, ada yang belum? Sebentar. Nanti ditulisnya. Ya, sekarang perhatikan dulu. Yang ketiga, limadza yadhabu Utsman ilal madrasah fi sa'atil khamisah wan nisf. Kenapa Utsman berangkat pukul 5.30? Nah, sudah ketemu jawabannya? Nah, oke, sebentar. Tapi tidak langsung dikerjakan. Kalian masih tetap memperhatikan Pak Arif. Nah, sebelum kalian mengerjakan ini per kelompok, oke, ya. Ini mohon maaf, kebalik ya, seharusnya Arif menyampaikan ini dulu karena sudah terlanjur jadi. It's okay ya. Nanti presentasinya di terakhir ya, anak-anak. Nah, ini yang di percakapan 2 ada fiil, ada kata kerja. Tadi kan Pak Arif bilang ada kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah fiil. Nah, di sini kita akan belajar tentang fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Kata yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi, akan datang, sedang, atau sesuatu yang berulang-ulang. Paham? Sekali lagi, Pak Arif ulangi. Fiil mudhari adalah kata
yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi, akan datang, sedang, atau sesuatu yang berulang. Bagaimana? Paham? Belum? Oke, kalau ada yang belum, langsung aja Pak Arif beri contoh. Setelah ini ya, fi'il mudhari selalu diawali oleh salah satu huruf. Nah, jadi fi'il mudhari itu diawali oleh salah satu 4 huruf ini. Ada hamzah, nun, ya, dan ta. Bagaimana? Paham? Oke, lanjut. Coba. Ini. Nah, contoh fi'il mudhari. Nah, perhatikan contoh fi'il mudhari. Yaktubu artinya menulis. Kalau laki-laki, ke perempuan taktubu. Yajlisu untuk laki-laki, tajlisu untuk perempuan. Yaqra'u untuk yang laki-laki, ya. Taqra'u untuk yang perempuan. Yadhabu yang laki-laki, tadhabu untuk yang perempuan. Yakulu makan yang laki-laki, takulu makan untuk yang perempuan. Bagaimana? Nah, jadi ada salah satu huruf yang ada pada fi'il mudhari. Nah, jadi untuk ya itu digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Sedangkan ta digunakan untuk muannas atau perempuan. Nah, sedangkan kalau a itu aku artinya. Adhabu itu aku, akulu atau anamu itu aku. Sedangkan kalau nun diawali dengan huruf nun itu artinya nakulu, artinya kita makan. Ya, nadhabu kita pergi, musafiru kita bepergian, dan lain seterusnya. Oke, jadi ada salah satu 4 huruf itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung? Apakah paham atau malah bingung? Pak Arif sendiri bingung apa enggak? Saya sendiri jelas tidak akan bingung, ya. Tapi untuk pengajaran ini bingung. Oke. Sudah? Sudah, Ustaz. Oke. Kalau sudah tadi Pak Arif menyampaikan fi'il mudhari'nya juga terkait fi'il atau kata kerja, karena materi kita bukan hanya as-sa'ah pukul, tapi ada sisipan yaitu fi'il mudhari'nya biar bisa menjadi kalimat atau pertanyaan. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang silakan kerjakan kelompok soal atau worksheet yang sudah kalian terima. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. Rememori. Oke, sudah? Oke. Waktu habis, semuanya silakan berhenti, menulis, mengerjakan, stop. Sekarang perhatikan ke depan kembali. Nah, setelah kalian mengerjakan soal tadi, worksheet tadi, terkait dengan as-sa'ah dan ada kata kerjanya, ya. Sekarang silakan menunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk maju ke depan dan presentasi. Siap? Oke, silakan tunjuk. Ya. 1, 2, 3, tunjuk. Nah, itu yang ditunjuk. Silakan Pak Arif panggil per kelompoknya. Oke? Pre-memory. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Setelah kalian tadi mengerjakan dan presentasi, alhamdulillah banyak yang sudah memahami terkait as-sa'ah dan fi'il mudhari. Terus kemudian kalian juga mungkin ada sedikit ketika menjawab ada yang kurang. It's okay, kita belajar ya. Jadi tetap semangat, yang bisa, yang paham, yang mudah paham bisa membantu temannya yang kurang paham. Nah, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Tidak ada, karena waktunya sudah hampir habis ya. Tapi masih ada waktu 15 menit sebelum kita akhiri. Kita kembali lagi ke kuisis tadi. Kita kembali lagi ke kuisis tadi. Oke, jadi kuisisnya ini
Primori langsung daripada ini lagi ya. Apa namanya? Silakan dijawab bersama-sama sambil kayaknya ada yang bingung juga, itu akan Pak Arif panggil satu persatu kalau ada yang bingung. Oke, sudah. Nah, ini puisi ini juga bisa kalian buat pelajar di rumah ya. Tidak hanya putus di sekolah, setelah belajar di sekolah sudah nyampe rumah geledak, ya, silakan bisa dibuka lagi materi-materi yang sudah Pak Arif sampaikan hari ini. Iya, Pak. Oke. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah, pelajaran bahasa Arab kali ini sudah kita laksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa yang mungkin belum paham. Ya, mungkin dari Pak Arif sendiri yang belum bisa menyampaikan dengan baik. Setidaknya kalian mengikuti dengan tertib dan semangat, itu insya Allah akan membawa bekal kalian nantinya. Tetap ya, Pak Rahman lagi kebiasaan. Pak Arif akan tetap tanggung jawab terkait pemahaman kalian ya, dengan cara tadi mengirim ulang materi yang sudah Pak Arif sampaikan dan bisa dipelajari di rumah. Nah, jadi itu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang sa'ah. Ya, tentang sa'ah, jam. Itu penting juga buat kita. Ya, karena keseharian kita bergelut dengan jam. Nah, kalau ditanyain kami sa'atul an, nah, kalian setidaknya harus bisa menjawab. Terus kemudian kata kerjanya juga fi'il mudhari itu yang sedang kita lakukan ya. Beberapa contoh tadi sebenarnya ada juga fi'il madhi, fi'il amr dan sebelumnya dan seterusnya, tapi itu nanti di pelajaran selanjutnya. Untuk kali ini hanya fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan sekarang. Baik, ada yang mau ditanyakan? Wis lesu kabeh karena sudah habis waktunya ya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Ila liqa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Arif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus semangat. Alhamdulillah. Menurut saya keseluruhannya bagus sekali Pak Arif. Ya, sudah cocok sekali untuk anak-anak yang masih SD. Banyak sekali permainan. Ya. Tapi yang pertama ya Pak Arif, untuk niat belajarnya apa enggak kepanjangan itu untuk anak-anak. Belajarkan cukup. Nah, itu ta'lim wa ta'lim lillahi ta'ala. Belajarnya cukup enggak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya pembiasaan aja sih Ustaz ya. Pembiasaan, kalau sudah terbiasa insya Allah cepat bisa. Pembiasaan. Mungkin kalau yang masih ngawali sulit, lama sekali. Tapi kalau sudah terbiasa insya Allah itu ya tadi yang pernah disampaikan oleh Ustaz Ibnu Samsul juga, itu datang langsung ngomong apa ternyata nyantol kalau dibaca setiap hari. Ini tadi niatnya pembiasaan. Matur suwun, matur suwun. Terus yang kedua Ustaz, sepertinya tidak ada keterkaitan. Maksudnya mengaitkan pelajaran yang kemarin dengan pelajaran yang akan datang ini. Insya Allah tadi saya tadi langsung ke pelajaran Islam. Iya. Terus Pak Arif sudah menyampaikan kemarin tentang adat makdud, angka-angka. Berarti saya yang kurang. Iya, saya juga mungkin yang kurang lebih menekan ya, ngapunten. Tapi menurut saya semuanya sudah bagus, Ustaz. Nah, untuk anak-anak. Saja mungkin saya. Ya, mohon maaf satu saja ya, karena saya langsung kebayang ke kelas saya yang
ada yang nggak ngereken, ada yang mencelat ya, jadi to the point ya. Jadi mungkin ada yang nyeplos apa-apa, ngapunten nggih. Maaf. Benar-benar seperti di kelas, Ustaz. Sip. Monggo yang lain. Mungkin Ustazah Rusdiana, Ustaz Nur. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti untuk pembelajarannya ini sudah bagus sekali menurut saya. Kemudian juga lengkap ya. Cuman yang menjadi catatan saya di sini Ustadz, mungkin ini merupakan hal yang remeh, tapi ini juga penting agar tidak ada kebingungan nanti pada siswa. Ini terkait dengan penulisan kalimat, Ustadz. Ya, tadi saya melihat bahwasanya di LKPD ini bagus sekali tadi anak-anak dimotivasi dengan pretest terlebih dahulu, ya itu sudah bagus kalau menurut saya. Cuma yang jadi catatan di sini yaitu tentang penulisan kalimat soal di LKPD tadi. Tadi saya melihat tentang pertanyaan jam berapa sekarang, ini tulisannya Kamis saatil an, seperti itu. Sedangkan untuk di video yang Ustadz tampilkan tadi, yang disampaikan ke siswa itu tadi Kamis saatul an. Nah, ini mungkin remeh antara harokat mungkin cuman ini saja dari segi penulisan kalimat. Khawatirnya nanti siswa ini memang remeh, tapi khawatirnya siswa nanti bingung, apalagi untuk usia dini seperti itu, usia anak-anak gitu ya. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi segi penulisan kalimat. Kemudian untuk di LKPD ini Ustadz nggih. Nah, karena tadi yang ditampilkan ini cuma beberapa kalimat saja. Nggih. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini isinya tentang Kamis saatul, tentang jam yang seperti tadi, atau ada kaitannya dengan materi yang kedua yaitu fi'il mudhari, Ustadz? Iya, ada kaitannya sudah. Bukan maksudnya ya, maksud saya pertanyaannya tersebut apakah juga ada pertanyaan yang menunjukkan tentang fi'il mudhari? Atau hanya cuma Kamis saatul an, jam saja, oh ini jam, atau cuma menunjukkan jam 7, jam 6, jam berapa itu, atau pertanyaannya begini, Ustazah, fi ai sa'ah yadhabu Ali ilal madrasah. Berapa Ali pergi ke sekolah? Oke, itu apakah juga masuk di LKPD di kuisis itu, Ustadz? Di kuisisnya belum. Oh, enggak, di kuisisnya berarti intinya di kuisnya tentang Kamis saatul an, tentang menunjukkan jam saja, enggak? Iya. Enggak. Ya, enggak. Kalau memang isinya seperti itu, Ustadz, ini cuma saran saja, enggak. Ini kan tadi ada pretest, enggak. Otomatis nanti ada post test. Mungkin lebih bagusnya post testnya itu ini diletakkan itu Ustadz tampilkan lagi LKPD itu sebelum menampilkan materi baru yang ada kaitannya dengan fi'il mudhari. Yang mana post testnya itu tadi, jadi Ustadz bisa mengukur dan bisa menilai anak yang sebelumnya yang waktu pretest itu banyak yang salah, setelah Ustadz kasih materi video tadi, kemudian mereka menghafal, apakah nanti di post testnya betul atau tidak?
Nah, biar tidak ada kebingungan kepada siswa. Kalau memang hasil post-testnya itu sudah bagus, nah baru Ustadz tambahkan lagi, tampilkan materi yang baru yaitu tentang fi'il mudhore yang tadi tentang tetap ya materinya tentang jam, cuman menambah lagi materi tentang fi'il mudhore dan soal-soalnya itu tadi. Soalnya saya tuh khawatirnya anak-anak masih belum begitu hafal dengan tentang jam itu, ditambah lagi dengan soal yang baru seperti itu. Jadi ada pretest, ada post-test menurut saya. Jadi post-testnya itu ditampilkan lagi sebelum materi yang ada kaitannya dengan fi'il mudhore itu ditampilkan. Seperti itu, Ustaz. Oke. Oke, sudah. Oke. Itu saja dari saya, Ustaz. Terima kasih. Mas. Ya, terima kasih banyak. Ya, Oke. itu kan terkait yang kuisis itu ada nilainya, nggih. Jadi anak-anak bisa mencoba. Itu tadi kan hanya apa? Bisa mencoba di rumah. Maksudnya. Sebenarnya kuisis itu buat yang ketika online, namanya itu sudah. Nggih. Nah, online terus saya coba masukkan di situ tadi. Kalau misalkan di sekolah menggunakan kuisis, post-test sama pre-test atau post-testnya belepotan. Nah, itu agak kesulitan karena kan harus jawab semua. Itu kan sebenarnya sendiri-sendiri seharusnya kan. Ya itu sekedar insya Allah saya juga menggunakan itu. Terima kasih masukannya Ustaz. Mungkin memang ada yang luput dari saya tadi. Ada yang luput dari saya. Terima kasih masukannya. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke Ustadz Ibnu. Oke. Nggih, Ustadz, saya mohon izin Ustadz. Ngapunten nggih, saya mau izin live boten napa-napa Ustadz. Soalnya setelah ini saya mengajar di TPQ. Boleh Ustadz? Nggih, monggo nggih. Nggih. Matur nuwun nggih Ustadz. Ngapunten. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Rusdiana dan teman-teman semuanya. Kita Qodhana waqt lisolatil isya fil Malang. Fi Malang Qodhana. Al waqt lisolatil isya. Ini sudah hampir isya di Malang. Saya sudah ditunggu bapak-bapak penunggu. Tapi tidak apa-apa. Gini aja, saya menawarkan bagi yang belum itu boleh lanjut, boleh nanti di skip dan diteruskan di kegiatan yang lain. Akan tetapi ketika dilanjut, monggo, saya tetap akan mendampingi. Mungkin saya hanya live sebentar, kemudian saya akan masuk kendaraan dan menyimak ustadz-ustadzah dengan HP di kendaraan. Karena saya tidak mungkin menghentikan beliau-beliau yang mau tampil. Jadi monggo kalau mau tampil, tapi kalaupun mau diberhentikan sampai di sini, ya mungkin nanti di kesempatan yang lain harus diberi kesempatan yang belum tampil ini. Nggih, untuk terkait nggih. Semuanya harus tampil sekarang Ustaz, karena ada link yang harus diupload. Oh gitu, nggih. Berarti setelah ini saya kasih masukan sebentar. Kemudian saya akan menuju kendaraan, nanti saya komentari sambil di jalan, meskipun mungkin secara suara nanti saya akan pakai headset, mudah-mudahan tetap bisa menyimak dengan baik. Nggih. Untuk Ustadz Arif, tadi sudah disampaikan tentang harokat-harokat itu memang kita itu pembiasaan. Dan kita bingung kadang-kadang bagaimana bahkan saya menemukan di LKPD-nya anak saya itu di MIN itu ada tipu beberapa. Ya mungkin karena beliau sampun sepuh, yang ngajar anak saya itu sudah sepuh, mungkin dari bukan kesengajaan tapi salah harokat, kemudian kadang salah spelling, jangan-jangan yang mengetikkan itu juga
anak-anak magang itu biasanya. Tapi tadi Ustazah siapa tadi? Rustiana sudah menyampaikan ya, 1-2 mungkin bisa dimaklumi, tapi sebisa mungkin lahan itu kesalahan ucap, kesalahan harokat itu ada di kita agar supaya anak-anak terbiasa, karena anak kecil itu pemodelan. Seumur hidup dia akan mencontoh apa yang kita drill kepada mereka, jadi kita berhati-hati. Kalau sudah umpamanya kita sudah membiasakan mereka mendengarkan ahmarun, aswadun, hamroun umpamanya, itu sudah nanti ya mereka ya tetap akan selamanya akan mengucapkan hamroun, saudaun itu selamanya, padahal itu ghairu munsharif. Hal semacam itu mungkin yang perlu kita latih. Kemudian tentang panjang pendek, bukan pada Ustadz Arif, tapi saya memberi motivasi kepada semuanya, termasuk saya, bagaimana uslub bahasa Arab itu tidak dicampur dengan lahjah-lahjah, sebisa mungkin tidak kita ikutkan panjang pendeknya. Kadang-kadang kalau kita toyib, maza, mamanya gitu kan, itu kan memang ya bahasa kita, tapi anak-anak akan meniru itu selamanya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari itu. Kemudian Ustadz Arif, saya mengapresiasi terkait dengan media yang digunakan sudah sangat luar biasa banyak. Ustadzah mungkin bisa saling berbagi terkait dengan video-video animasi yang digunakan Ustadz Arif, yang mungkin bisa mencairkan suasana lebih hidup untuk anak-anak. Jadi ya meskipun kita tidak bisa tadi menampilkan secara keseluruhan, tapi kan kita tahu bahwa media-media itu sudah disiapkan. Termasuk kontekstualitas konten. Ustadz Arif sudah menyebut-nyebut Ismail bin Ma'il, tadi ada yang baik cikgu itu kan karena mungkin sama-sama penonton Upin Ipin. Jadi sudah tahu kalau itu yang disinggung tentang Upin Ipin. Ya, terima kasih Ustadz Arif, saya beri ucapan selamat sudah menyelesaikan ini, dan selanjutnya silahkan mulai Ustadz. Saya mungkin akan meninggalkan Zoom sebentar saja, ganti perangkat sambil menuju kendaraan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.